Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Kamis, semangat pagi. Mari dengan cepat buka 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat pertama. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan, pemulihan jiwa. Pemulihan jiwa. Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut jiwa? Apa arti daripada jiwa? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Jiwa itu adalah yang mewakili ekspresi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang melihat kita itu tidak melihat roh kita, tetapi melihat jiwa kita. Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berbicara, orang akan bisa menilai jiwa saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berjalan, beraktivitas, orang bisa melihat jiwa saudara. Sebab jiwa itu adalah ekspresi. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat gelagat orang. Itu dari jiwa. Manusia tanpa jiwa itu sama seperti patung, robot. Nah Bapak Ibu Saudara lihat robot. Robot itu tidak berjiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ketemu robot itu sama dengan ketemu besi. Hanya bedanya besi ini dikasih rekaman, sepertinya bisa bicara tapi tidak ada jiwa. Jiwa ini yang mengekspresikan semuanya. Ketika Bapak Ibu Saudara sukacita, maka jiwa saudara akan mengekspresikan. Ketika duka cita, ketika Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam keadaan sakit, dan tubuh ini akan mengikuti jiwa. Sel-sel tubuh ini akan mengikuti jiwa. Ada respon daripada tubuh oleh jiwa itu. Nah Bapak Ibu Saudara, penting sekali pemulihan jiwa. Kita akan bisa tahu gelagat seseorang, apakah ini orang baik atau tidak. Itu nampak di jiwanya. Orang ini jujur atau tidak. Orang ini sungguh-sungguh atau tidak. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jiwa kita ini harus dipulihkan. Orang yang belum
memiliki pemulihan jiwa, maka kebenaran tidak ada di dalam dia. Sebagaimana surat Yohanes berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Bagaimana jiwa kita baik, saudara? Ketika kita hidup dalam kebenaran. Pikiran kita dalam kebenaran. Perasaan kita dalam kebenaran. Keinginan kita dalam kebenaran. Pemakaian Tuhan di dalam hidup kita selagi kita di dunia ini tergantung jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang yang mengalami gangguan jiwa? Gangguan jiwa itu ada takarannya. Jika takarannya, kadarnya itu terlalu berat, maka mereka akan menjadi gila. Bapak Ibu Saudara, orang yang gila adalah orang yang berpusat kepada dirinya terlalu berlebihan, sampai mereka sudah tidak waras. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang ini akan waras. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan jiwa. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita, pelayanan, itu tergantung jiwa kita. Supaya kita bisa menjadi berkat. Kebenaran akan dapat memulihkan jiwa kita. Oleh karena itu Rasul Yohanes sangat bersyukur, bersukacita jika jemaat hidup dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang membuat jiwa kita pulih. Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya mengalami persoalan dengan jiwa saya. Itu bukan berarti saya gila, tidak. Tapi jiwa saya belum pulih, saya masih kepahitan dengan papa saya masih punya konflik gambar diri, saya masih minder, saya masih egois dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti tentang jiwa saya tidak bisa mengontrol jiwa saya tidak memahami keadaan jiwa saya. Namun ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan saya mempelajari kebenaran demi kebenaran dari Tuhan Yesus, maka jiwa saya menemukan gambaran yang benar. Ketika saya menemukan gambaran yang benar, maka pikiran saya benar, keinginan saya benar, perasaan saya benar. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa kita diserupakan dengan Tuhan Yesus. Orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk, itu orang yang sakit jiwa. Orang yang tidak mau berubah, tahu dirinya nggak benar, itu sakit jiwa. Berarti saudara tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara minta maaf, orang yang sakit jiwa, jika itu bukan kepahitan, tapi karena mungkin kecewa, mungkin kesedihan yang begitu kuat,
dan sebagainya, orang ini tidak akan pernah mendapatkan tempat yang layak di surga. Kalaupun dia masuk surga, saudara, di tempat yang paling rendah. Hati-hati dengan jiwa saudara. Orang yang kepahitan itu jiwanya belum pulih. Orang yang masih suka ke peramal-peramal, suka tanya indigo, suka bintang-bintang, itu jiwanya belum pulih. Bapak Ibu Saudara, tuntutan Tuhan jiwa saudara harus pulih. Orang yang masih tersinggungan, orang yang masih pemarah, saudara, jiwanya sakit. Orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang malas, orang yang tidak mau berubah, itu jiwanya saudara. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, jiwa kita pasti dipulihkan. Tahun 98 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat itu juga saya mengampuni papa saya. Langsung direct saudara. Saya mengampuni adik saya mengampuni keluarga saya mengampuni diri saya berdamai dengan diri saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, belum tentu seorang pendoa itu jiwanya pulih. Hati-hati. Saudara, jiwa itu tidak bisa ditipu. Aktivitas doa bisa dipelajari. Sama seperti sirkus. Pemain sirkus, saudara, dia bisa lompat sana, lompat sini, tapi belum tentu jiwanya pulih. Bagaimana jiwa saudara akan benar-benar pulih, sehat, baik ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara sedang ada di dalam lingkungan, di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan jiwa saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa jiwamu tidak benar, kamu masih tersinggungan, kamu masih pemarah, kamu masih tidak bisa melihat hal-hal yang tidak benar, artinya saudara mudah sekali tergores. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa bahwa egomu lebih tinggi, minta maaf Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Orang-orang seniman, hati-hati. Orang-orang seni, pemusik, tukang gambar, dan semua seni, hati-hati. Biasanya orang-orang yang kuat di seninya, ini orang-orang yang sangat kuat dengan jiwanya. Bapak Ibu Saudara, orang dunia mengatakan nyentrik. Saudara, ada orang-orang nyentrik. Bahasa nyentrik ini adalah orang-orang yang punya idealis. Idealis tidak dibarengi dengan jiwa yang sehat, maka menjadi orang aneh. Orang aneh tidak bisa dipakai Tuhan dan tidak mendapatkan upah. Bapak Ibu Saudara yang nyentrik, saudara tidak dapat upah. Mungkin saudara masuk surga tapi engkau tidak mendapat upah. Karena orang nyentrik itu orang yang kalah dengan dirinya sendiri. Jangan bangga menjadi orang aneh. Sebab Tuhan Yesus bukan aneh, bukan egois. Kebenaran itu bagi semua orang. Kebenaran itu bukan kepentingan diri sendiri. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saudara tidak akan mengalami pemulihan jiwa. Tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Orang gila itu tidak tahu kalau jiwanya terganggu. Jadi orang sakit jiwa, kalau dia tidak mau berubah, maka lama-lama dia tidak tahu bahwa dirinya sakit jiwa.
Saudara, konsekuensinya orang sakit jiwa itu tidak masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus ketika ketemu dengan orang gila di kuburan, orang gila itu dilepaskan dari ikatan setan, legion. Dan orang gila ini berubah dan dia mengikut Tuhan Yesus. Sakeus yang ketemu dengan Tuhan Yesus, dia seorang pemungut cukai. Sakeus mengalami gangguan jiwa. Dia sangat tamak, dia sangat serakah, kejam. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, jiwanya dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan nasihat. Orang yang baru dibaptis, jiwanya langsung pulih. Dengar. Orang yang baru dibaptis, jiwanya langsung pulih. Tidak mungkin orang dibaptis jiwanya tidak pulih. Jadi jangan pernah mau dibaptis kalau jiwamu belum pulih. Baptisan itu tanda jiwamu pulih. Kepahitanmu selesai, ikatan-ikatan rokok, minuman keras selesai. Karena ketika orang dibaptis, kelepasan terjadi. Maka bahayanya saudara, orang dibaptis tapi masih memendam sakit jiwa, maka selama-lamanya dia jadi orang Kristen yang sakit jiwa. Saudara, engkau tidak bisa didoakan apapun. Karena kesembuhan itu hanya terjadi dari dirimu sendiri. Dan saya melihat ada banyak orang Kristen yang mengalami masalah dengan kejiwaannya. Orang yang suka memberontak, orang yang melawan, orang yang tidak tunduk dengan pemimpin. Bapak Ibu Saudara, itu persoalan jiwa. Orang Kristen yang baik adalah orang yang mau dibaharui jiwanya setiap hari. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, apalagi orang-orang yang sudah tua, hati-hati. Hati-hati, saya pesan orang-orang yang sudah tua. Sulit sekali orang tua berubah. Umur di atas 50 tahun sulit sekali berubah. Saya beritahu, kecuali pertobatan sungguh-sungguh. Itu ibaratnya akar, itu sudah terlalu dalam. Bagaimana solusinya Bapak Ibu Saudara? Saudara sendiri yang harus memutuskan akar itu. Dengan kuasa Roh Kudus. Banyak orang tua yang masalah dengan jiwa. Bapak Ibu Saudara, persoalan ini diremehkan. Tetapi ini menentukan Anda dapat mahkota atau tidak. Karena jiwa yang diserahkan kepada kehendak Allah, itulah orang-orang yang mendapat mahkota. Saya tidak percaya kok saudara, orang-orang itu tidak bisa berubah. Di pelayanan, kalau kita tidak ramah, kita tidak saling menolong, egois, mereka itulah yang mengalami masalah kejiwaan. Lihat aja saudara di sekitar kita, di dalam gereja kita saja. Bukan kita menghakimi. Saya melihat seorang wanita, jiwanya belum beres. Jiwa yang belum beres, mereka tidak bisa bergaul dengan sesama. Seorang pria, jiwanya belum beres, mereka tidak bisa bergaul dengan sesama. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena inilah nanti yang terjadi, yaitu pembenaran diri. Maka itu firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran.
Orang yang hidup dalam kebenaran, jiwanya pasti berubah. Bapak Ibu Saudara, tuntutan Tuhan sempurna. Persoalan gereja, pelayanan itu hanya di jiwa. Orang-orang yang jiwanya baik, saudara, sehat, orang-orang ini jadi berkat di pelayanan. Bapak Ibu Saudara, jiwa ini bukan bicara karakter pribadi masing-masing yang orang bilang, ya memang dia itu memang begitu, karakternya begitu. Tidak, saudara. Kalau saudara kedapatan diri saudara tidak bisa bergaul dengan sesama, engkau tidak bisa duduk bersama-sama, ada masalah dengan jiwa saudara. Maka itu kenapa domba itu memiliki karakteristik berkumpul. Domba itu berkumpul, saudara. Domba itu tidak bisa jalan sendiri. Domba itu karakteristiknya berkumpul terus. Kalau ada orang yang tidak suka berkumpul dengan jemaat, tidak suka berkumpul dengan gembala, tidak pernah duduk bersama, Anda sedang bermasalah dengan jiwa saudara. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh dan lihatlah dirimu. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang melihat cermin kemudian meninggalkan dan melupakan wajahnya. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkinlah kita ini mendengar firman dan kita tidak melihat diri kita. Jangan pernah saudara ditipu dengan ajaran duniawi. Dan kita berkata, ya memang ini aku. Tidak ada. Ini aku itu tidak ada di Alkitab. Yang berani berbicara ini aku cuma satu, yaitu Allah Bapa. I am who I am. Tetapi saudara bukanlah saudara. Saudara ada dalam Kristus. Saya dulu orang yang minder. Saya dulu orang yang tidak mau bergaul. Saya dulu orang-orang yang egois. Emang gue pikirin. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya diubahkan jiwa saya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, jiwanya berubah. Kalau lingkungan saudara saja melihat saudara masih tetap sama, karaktermu sama, cepat berubah. Engkau tidak akan mendapat mahkota. Kalaupun masuk surga, engkau masuk tempat yang terendah. Coba tanya sekitarmu, orang yang dekat. Bagaimana saudara? Kalau orang di sekitar saudara masih melihat saudara ini yang tidak berubah, dulu sama dengan sekarang, bahkan saudara lebih gila lagi, karena saudara tahu kebenaran, tapi saudara tidak sadar dan saudara menjadi sepertinya orang-orang yang membenarkan diri sendiri dan saudara lebih gila, maka bertobatlah. Sangat berpengaruh kepada penilaian terakhir. Orang-orang yang bermasalah dengan jiwa sangat berpengaruh dengan penilaian terakhir. Kalau ada orang yang punya prinsip ya saudara, seperti saya keras, saya tegas, itu bukan sakit jiwa. Sakit jiwa itu belum beres, gitu loh saudara. Dengan dirinya belum beres, dengan orang lain belum beres. Orang yang belum berdamai dengan dirinya itu pasti sakit jiwa. Maka itu penting sekali dalam keluarga kita, anak-anak kita itu dididik dengan benar. Jiwa mereka itu baik. Saudara, jiwa itu harus baik. Jiwa yang tidak baik tidak akan bisa dipakai menjadi alat.
Dan orang Kristen terkenal jiwanya baik. Karena orang Kristen pemaaf. Orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu sukacita. Orang Kristen itu baik. Lihat saudara, orang Kristen itu tidak pemarah. Orang Kristen itu lemah lembut. Bapak ibu saudara, mungkin kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, pagi ini, pasti saudara merasa bersalah. Pasti. Pemberesan belum terjadi. Orang yang suka gosip, orang yang suka ngerasani orang yang suka menggerutu, ngomel, orang yang tidak bisa menerima orang lain, orang yang suka iri, orang yang suka cari pujian, cari hormat, itu sakit jiwa semua. Bukan gila, tapi jiwanya persoalan. Maka itu saya berdoa, jemaat saya gembalakan, orang-orang yang bersama saya, hal yang paling dasar dululah, pulihkan jiwamu. Mungkin orang bertanya, bagaimana Pak jiwa dipulihkan? Baca Alkitab, ikuti tuntunan roh dalam hatimu, dan belajarlah kepada pemimpinmu. Saudara, engkau akan tahu bahwa dirimu berubah. Baru itulah saudara berkata, Tuhan Yesus dahsyat dan Allah dahsyat. Karena dia dapat mengubah engkau. Bapak ibu saudara, sebelum 98, kalau saya melihat diri saya sendiri, ya terkadang saya malu. Sampai hari ini kadang saya ingat bagaimana karakter saya, bagaimana saya ini dulu, walaupun saya tidak pernah nipu orang, saya tidak pernah merugikan orang, tapi saya tahu saya banyak konflik dalam diri saya. Sehingga saya bersyukur ketika bertemu Tuhan Yesus, jiwa saya berubah. Bapak ibu saudara, nanti di rumah Bapak ibu saudara cari ayat ketika Yosua dan Kaleb serta 10 pengintai yang lain mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai marah-marah, bahkan mau membunuh, melempari batu Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang dipuji Tuhan. Dan Allah berfirman bahwa Yosua dan Kaleb memiliki jiwa yang baik. Jiwa yang berbeda. Bapak ibu saudara, jiwa ini penentuan kita. Jiwa ini sangat menentukan bagaimana hasil akhir kita nanti. Apakah kita mendapat upah, apa kita bisa lolos masuk. Kalau jiwamu tidak berubah sampai mati saudara, maka risiko saudara tanggung sendiri. Tidak ada saudara orang-orang yang percaya Tuhan Yesus jiwanya tidak berubah. Tidak ada. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Walaupun tiap hari kita mengalami terus pembaruan-pembaruan, tapi hari ini dan besok sudah berubah. Fabianus yang dulu dengan sekarang jauh berubah. Kalau saudara yang pemarah masih tetap marah. Kalau saudara yang tersinggungan masih tetap tersinggungan. Kalau saudara yang egois tetap egois. Kalau saudara yang suka gosip tetap gosip terus. Kalau saudara yang kepahitan tetap kepahitan, waspadalah. Karena engkau mendekati neraka. Waspadalah saudara. Waspadalah. God bless you.